Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wisnu Fandi Nugroho dari PD IDMI Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, Ikatan Tunanetra Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita tak lupa selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kenikmatan serta hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya, dan senantiasa kita tunggu syafaatnya hingga di yaumul akhir. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama lain dari bulan suci Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Seperti Allah telah menginformasikan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa pada bulan suci Ramadan itu telah diturunkannya Al-Quran. Saudaraku, Ikatan Tunanetra Muslim yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bagaimana proses turunnya Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang ke-40 tahun, beliau merasa cemas, beliau merasa gelisah karena masyarakat Mekah pada saat itu mereka menyembah patung. Rasulullah juga merasa cemas terhadap pamannya, keluarganya, sepupunya, juga terhadap masyarakat Arab pada saat itu. Pada zaman itu, masyarakat di Mekah mereka menyembah patung. Mereka membuat patung dan menganggapnya sebagai Tuhan. Mereka membuat patung dengan beberapa nama yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Di antaranya ada Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Mereka membuat patung menurut strata ekonomi atau menurut kasta kekayaan yang mereka miliki. Bagi yang kaya, mereka membuat patung dengan menggunakan emas. Mereka membentuknya seperti manusia, ada kepala, tangan, kaki, perut. Mereka yang agak kaya, mereka membuat patung dengan menggunakan tembaga, menggunakan besi. Sedangkan mereka yang miskin, mereka membuat patung dengan menggunakan kayu. Dan bagi mereka yang sangat miskin, mereka membuat patung dengan menggunakan tepung terigu. Mereka bentuk seperti ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, ada perutnya. Namun karena mereka sangat miskin, ketika mereka membuat patung dengan tepung terigu, perut mereka lapar. Lalu mereka melihat patung itu dan berkata, "Tuhan, saya lapar." Lalu mereka mengambil tangan dari patung yang terbuat dari tepung terigu itu dan mereka makan. Mereka mengambil kaki Tuhannya, lalu mereka makan. Dan saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejadian itu diinformasikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira untuk merenungkan diri, untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat pada hari ke-17, tepatnya di bulan Ramadan, malaikat Jibril turun ke bumi menemui Rasulullah SAW di Gua Hira dengan wujud sebagai seorang pemuda yang gagah dan tampan. Beliau lalu menghampiri Rasulullah dan berkata, "Ya Rasul, Iqra." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu malaikat Jibril pun memeluk Rasulullah dengan erat
dan berkata, "Ya Rasul, Iqra." Nabi pun kembali menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dan malaikat Jibril pun memeluk kembali Rasulullah dengan sangat erat dan berkata, "Ya Rasul, Iqra." Lalu Nabi Muhammad menjawab dan meneruskannya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai ayat kelima. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Namun bukan berarti identik dengan kebodohan. Leluhur kita dulu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nenek saya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau pandai berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi beliau sangat cerdas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya Rasulullah SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis? Salah satunya adalah menghindarkan fitnah Al-Quran karya Muhammad Rasulullah SAW. Karena ada segolongan orang, segolongan manusia yang menganggap bahwa kitab suci Al-Quran adalah buah karya, adalah tulisan tangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka jugalah yang membantah bahwa Al-Quran merupakan bukan buah karya Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW terbukti tidak bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, inilah salah satu hikmah bahwa Al-Quran bukan merupakan buah karya Rasulullah SAW, namun Al-Quran benar-benar wahyu Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah dan dibukukan pada zaman Utsman bin Affan. Saudaraku, ikatan tunanetra muslim yang dimuliakan Allah, setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kitab suci, lalu beliau kembali ke rumah dan menceritakannya kepada Siti Khadijah. Dan setelah Siti Khadijah mendengarkan cerita beliau mengakui dan percaya bahwa Rasulullah SAW merupakan utusan Allah, dan beliau juga meyakini bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang nabi akhir zaman. Lalu Rasulullah SAW juga menceritakan kepada para sahabatnya, diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, setelah mendengar cerita Rasulullah SAW, beliau berkata, "Sami'na wa ata'na." Saya mendengar, saya mentaati, dan saya percaya. Lalu beliau meyakini bahwa Rasulullah SAW adalah seorang nabi akhir zaman, dan juga mempercayai bahwa Al-Quran adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang lagi dari golongan pemuda yang percaya dengan Al-Quran dan kerasulan Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya kepada para sahabat Nabi. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya pada saat itu masyarakat jahiliyah seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, dan Abu Lahab, mereka tidak percaya dengan kerasulan Nabi, mereka tidak percaya dengan Muhammad, mereka tidak percaya dengan Al-Quran, bahkan mereka menganggap Muhammad sebagai orang gila. Saudaraku, ikatan tunanetra muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ialah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa reaksi kita? Tidak lain ialah kita memantapkan keimanan kita kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Yaitu dengan meyakini, mengimani, membaca, mengetahui, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku, ikatan tunanetra muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya.
Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.